Kayaknya gue belum pernah share tentang jam tangan gue ya. Let's go. Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gue di vlog Bangke. Ya, yang namanya Garmin Fenix 6 ini nih harusnya sih udah bukan barang baru lagi di pasarannya. Namun mungkin salah satu flagship yang bisa bersaing dengan kompetitor dari brand lainnya dengan fitur yang sama. Di video kali ini gue akan membagikan impresi gue tentang gimana gue menggunakan Garmin Fenix 6 ini selama setahun. Gue nggak akan bahas detail mengenai speknya apa aja. Nanti gue akan bahas sedikit mengenai apa itu Garmin Fenix 6 memang. Tapi gue juga akan kasih lihat gimana cara gue pakai Garmin Fenix 6 ini dalam keseharian gue di masa pandemik ini. Apakah masih worth it sih pakai jam seperti Fenix 6 ini di masa pandemik? Ya, sekali lagi, di masa pandemik ini pastinya banyak ya yang berubah dari diri kita, dari diri gue. Kalau gue bisa cerita, mulai dari ya gaya hidup, cara beraktivitas, hingga hal-hal yang mungkin menarik perhatian gue. Gue ini adalah orang yang memang seneng sama yang namanya jam tangan. Dulu waktu sebelum zaman-zaman gue lari, gue tuh koleksi apa yang namanya jam G-Shock, jam-jam gede lah pokoknya lah, jam yang ukurannya gede, kokoh. Itu tuh hobi gue gitu, sebut aja kayak G-Shock, Pro-Trek, dan ya beberapa merek-merek umum sih sebenarnya sih lah, lainnya lah gitu. Dan pada saat gue mulai olahraga lari, gue mulai into running, gue mulai ngelirik apa yang namanya jam sport, jam yang memang untuk olahraga yang spesifik lah gitu. G-Shock juga punya stopwatch, tapi pasti beda fungsinya. Kalau gue pikir ya kalau gue punya jam lari, gue punya jam yang memang untuk men-track olahraga lari, mungkin akan beda lah gitu. Sebut aja kayak Timex Ironman, kemudian Garmin, dan juga Suunto. Nah, gue inget jam sport pertama gue itu adalah Suunto. Gue lupa Suunto tipe apa, tapi itu adalah jam fitness. Nah, gue beli karena dia punya chest heart rate. Jadi gue pikir, gue pengen deh bisa lari sambil ngedetect heart rate-nya. Long story short, akhirnya gue juga ganti lagi dengan jam yang bisa nge-track GPS seperti Garmin FR Forerunner 15. Itu adalah jam GPS pertama gue. Dan setelah itu gue nge-upgrade terus jam lari gue. Mulai ada teknologi optical heart rate di FR 225 ya, gue lupa tipenya tuh. Sebenarnya sahabat aktif boleh bantu deh, tipenya apa ya? Yes, optical heart rate. And then gue masuk ke Fenix 3, 3HR, 5, and then Fenix 6. Dan seperti yang gue bilang tadi, perubahan-perubahan tipe jam tadi, kalau sahabat aktif perhatikan, itu ya lebih kepada karena gue personally seneng punya jam yang modelnya ya kayak gini nih. Gimana menurut sahabat aktif? Di tangan gue yang kecil ini aja udah oke, apalagi kalau di tangan sahabat aktif yang lebih kokoh, lebih gagah ya. Jaelah. Ya, jadi dari model, definitely Fenix 6 ini keren banget. Dan ya sejak Fenix 3, gua selalu berusaha untuk mengupgrade ke tipe Fenix yang lebih baru pada saat dia rilis. Dan 6 inilah sebenarnya yang latest yang masih gua pakai hingga saat ini. Dan sebenarnya pasti setuju ya. Bahkan ya beberapa GPS lainnya pun akhirnya juga ya mungkin kalau dibilang menyamakan bentuknya dengan Fenix line up inilah. Oke, setelah ini gua akan ngasih garis besar fitur dari Fenix 6 ini, apa aja sih isinya untuk sahabat aktif bisa pertimbangkan terhadap kebutuhan sahabat aktif, kira-kira worth it atau enggak, cocok atau enggak, dan mungkin fitur apa aja yang gue pakai, apa kelebihan dan kekurangannya untuk sahabat aktif bisa pertimbangkan. Oh ya, sebelum gue lanjut, kalau sahabat aktif menyukai video ini dan konten-konten yang ada di channel YouTube Bangke, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe tentunya ke channel YouTube Bangke ini agar gue juga makin semangat nih untuk bikin konten-konten running, health, lifestyle berikutnya. Oke, secara singkat ini dia technical spesifikasi dari Fenix 6S ini nih. Jadi Fenix 6S ini dirilis somewhere di pertengahan tahun 2019 dan gue menggunakan istilah series di sini karena di seri ke-6 lineup Fenix ini Garmin merilis banyak sekali varian dari serinya, yaitu 6S, 6, ini dia, dan 6X. Dan bukan itu aja, di setiap seri tersebut masih ada lagi opsi untuk tipe seperti Sapphire Pro dan Pro Solar. Pro Solar ini untuk 6X saja kalau nggak salah. Jadi totalnya itu ada 12 jenis Fenix 6 yang ada di pasaran. Jadi ini satu dari 12 nih sahabat aktif nih. Dan percayalah Fenix 6 ini adalah tipe yang paling bawah dari seri 6 lain
selain 6S tentunya, karena 6S itu kan lebih kecil ya daripada 6 dari sisi ukuran bezelnya ini. Saat ini harga Fenix 6 di pasaran masih cukup stabil di angka 9 jutaan. Gue juga kaget pas tadi ngecek di marketplace, dan itu dia kali ya keuntungannya membeli yang namanya GPS watch di pasaran, karena generasi penerusnya itu nggak banyak, jadinya dia cukup stabil nih harganya ya. Setahu gue juga 6 ini belum ada nih tanda-tanda mau muncul Fenix 7 atau 6S atau 6S Max atau apapun juga lah gitu. Ini dia jamnya. Gua akan kasih lihat dulu boxnya ya sebelum gua lanjut ke jamnya lagi. Di dalam boxnya waktu gua beli itu hampir sama dengan ya jam-jam Fenix yang lainnya. Ini dia boxnya. Ini garansi TAM, hanya dapat jam, kemudian ya otomatis pasti chargernya. Ini dia chargernya. Dan juga beberapa manual book dan ya stiker-stiker tentunya. Ada apa-apa lagi yang lain di sini? Nah, di sini ada stikernya juga. Jadi ini dia boxnya. Ya itu dia, seperti biasa. Mau kasih lihat. Karena ini adalah outdoor flagship watch, bentuknya sangat keren banget. Seperti sahabat bisa lihat, cowok banget dan rug atau terkesan kokoh ya. Signature model dari Fenix adalah kehadiran dari bezelnya ini nih. Bezel, kemudian displaynya baru jamnya. Dan jujur gue lebih suka sebenarnya warna dari Fenix 5 gue yang dulu, yaitu kayak warna gunmetal gitu ya. Ya beda aja, silver ini kayak lebih terang lah gitu. Walaupun ya kalau dipakai ternyata sih ya nggak beda jauh juga sih sebetulnya sih. Tetap juga sih ini terlihat keren dan oke lah gitu. Dan sepertinya di Indonesia TAM itu hanya ngeluarin Fenix 6, untuk yang 6 ya, itu hanya tipe yang silver aja. Kalau kita balik jamnya, ya ini dia belakangnya, ada tulisan Fenix 6 dan beberapa tulisan-tulisan lainnya. Fenix 6 menggunakan charger yang sama seperti di Fenix 5, jadi sepertinya ini memang salah satu pendekatan yang digunakan oleh Garmin, di mana mereka akan menggunakan tipe charger yang sama untuk semua line up jam Garminnya nih. Fenix 6 ini memiliki optical heart rate seperti biasa dan juga dilengkapi dengan SPO2 sebenarnya. Sebentar, gue kasih lihat kalau dia bisa keluar warna. Jadi ada optical heart rate dan juga SPO2 alias pengukur saturasi oksigen. Gue nggak gitu menggunakan fitur ini, bahkan pada saat gue COVID kemarin, karena gue yakin SPO2 di jam Fenix ini lebih digunakan untuk performance related feature ya sebetulnya daripada medik. Jadi waktu COVID pun kemarin pada saat gue membutuhkan pengukuran SPO2, gue akan menyarankan untuk tetap menggunakan alat pengukur SPO2 yang ada di pasaran ya. Jadi jangan gunakan jam ini walaupun ada SPO2 measurement-nya untuk mengukur matriks oksigen pada saat sahabat aktif, ya mungkin untuk menentukan apakah sahabat aktif COVID atau enggak. Lanjut ke fungsinya, Fenix ini ya punya semuanya ya. Punya GPS dengan fungsi GLONASS, heart rate yang bisa detect continuous, battery life yang panjang banget. Dia ada mode ultra saver yang bisa men-save baterai hingga berbulan-bulan. Jadi kalau gue nyalain battery estimates, pada saat gue tekan begini, dia bisa lihat dari 50% dia bisa dipakai hingga 3 hari standby. That's just amazing. Kemudian dia juga punya watch face yang bisa di customize. Mungkin gua akan kasih lihat juga watch face-nya. Dia bisa di customize juga. Gue bisa pilih-pilih. Ada beberapa yang udah gua install. Ada gua juga. Jam seperti ini yang bawaan. Dan ini pun masih bisa di customize lagi, semacam layoutnya, second set date, semuanya. Kalau gua pakai, jadi ya sangat-sangat banyak. Kostumisasinya juga walaupun terbatas, tapi bagi gue sih untuk jam yang sport minded ini menyenangkan banget. Fitur olahraga yang jelas melimpah, mungkin gue akan kasih lihat. Ini yang udah gue setup, gue punya pastinya run, treadmill, ada bike juga, ada bike run bike ini. Oh ya, ini juga bisa di customize kalau sahabat aktif pengen bikin break training atau apapun. Jadi nggak harus selalu triathlon mode, jadi istilahnya multisportnya pun bisa di customize ya. Ada full swim, strength, walk, cardio, dan ini juga masih ada lagi tambahan landanya banyak banget, hampir nggak terbatas. Dan sepertinya pada saat software update, Garmin bisa aja kadang-kadang dia menambahkan beberapa fitur-fitur tambahan lagi di setiap software update-nya.
Mungkin sahabat aktif kalau belum pernah dengar apa yang maksudnya dengan triathlon mode atau multisport, jadi maksudnya pada saat sahabat aktif menggunakan mode triathlon, itu dari perpindahan antar leg, sahabat aktif nggak perlu istilahnya kayak mematikan jam dari renang ganti ke sepeda, gitu. Kemudian start sepeda, tinggal menekan tombol lap di sini, dia akan langsung berubah ke mode transisi ke leg berikutnya. Jadi benar-benar seperti ya simulasi triathlon aja sebetulnya, dan itu bisa di customize kayak gue di sini. Gue tercustomize untuk menggunakan brick training untuk bike run dan bike. Untuk matrix udah jelas paling lengkap, pace, speed, GPS, apapun lah. Bahkan kalau sahabat aktif connect dengan running podnya, sahabat aktif bisa dapatkan tambahan matrix seperti ground contact, cadence yang lebih presisi, kemudian vertikal, dan lain sebagainya. Dan di sini juga banyak sekali ya pilihan-pilihan widget yang sahabat aktif bisa customize sesuaikan dengan ya kebutuhan. Widgetnya juga bisa di-download di aplikasi Garmin IQ Store ya, gue lupa namanya, nanti gue akan update juga. Apa-apa saja yang bisa di-download, semua aplikasi tambahan widget maupun juga pengukuran-pengukuran yang bisa ditambahkan ke jam Garmin ini. Di tipe di atas Garmin Fenix 6 ini, dia juga punya map navigasi, jadi ya pada saat lari akan ada penunjuk arah sesuai dengan map yang diinstal atau yang disiapkan oleh sahabat aktif sebelum mulai beraktivitas. Jadi nanti kayak ada semacam penunjuk arahnya lah, kayak ala-ala Waze gitu lah jadinya lah ya, punya jam yang nanti akan ada belok kiri, belok kanan, berapa ratus meter ke depan. Gue juga, karena jam ini kan nggak ada ya, jadi gue hanya pernah baca aja tuh. Mungkin sahabat aktif yang pakai jam seri Fenix 6 Pro atau Solar atau 6X mungkin boleh share di kolom komen ya, gimana sih rasanya pakai fitur navigasi yang ada di Garmin Fenix 6 ini ya. Dan Fenix 6 ini juga sudah memiliki Bluetooth, yang artinya sahabat aktif bisa connect langsung dengan smartwatch. Apabila pada saat berlari, sahabat aktif bisa gunakan untuk mengontrol musik, start, stop, menerima panggilan tanpa harus menggunakan handphone lagi. Ini juga salah satu fitur yang sering banget gue gunakan. Jadi pada saat lari gue benar-benar tinggal kontrol semuanya. Oh, lagunya mau di skip ya, di skip, dikontrol dari handphone aja. Sudah nggak perlu lagi gue ngeluarin handphone untuk mengontrol musik. Ini gue kasih lihat. Ini ada musik kontrol. Di sini kalau gue klik, ya di sini karena musiknya nggak muncul, tapi sahabat lagi bisa lihat akan ada play, pause, volume, dan lain sebagainya. So it's very slick dan ya sangat-sangat praktis lah jadinya lah. GPS di Fenix 6 ini benar-benar spot on banget. Jadi istilahnya kalau sobat aktif, apalagi di zaman pandemik sekarang, kita itu pastinya sering berolahraga di spot yang hampir sama setiap harinya. Kalau hari ini gua nge-lock GPS di starting point gua misalnya di depan komplek, besoknya pada saat gua juga akan olahraga di depan sekitar komplek itu, Garmin Fenix 6 ini akan langsung mengunci GPS dengan cepat. Kadang-kadang misalnya kayak baru gua pencet terus gua lagi pemanasan, dia udah langsung nge-lock GPS-nya lah. Jadi pada saat gue pemanasan, gue benar-benar siap untuk berlari dan GPS-nya sudah nge-lock. Oh ya, Fenix 6 ini juga menggunakan always on display yang gimana istilahnya ya. Kalau disebut itu namanya e-ink, electronic ink. Ya seperti inilah gitu. Jadi display ini nih nggak akan pernah mati sahabat aktif. Beda dengan model-model smartwatch yang ada di pasaran. Displaynya akan stay seperti ini. Memang kalau dibandingkan dengan jam-jam zaman sekarang ini udah ketinggalan banget ya. Tapi kalau misalnya gua bikin watch face yang kelihatan seperti jam, contohnya nih ya. Kalau gua bikin yang ini, dan ini gua pakai, ya sepintas kalau gua pakai di tangan gua, ini akan kelihatan natural banget seperti gua punya ya jam tangan, karena dia akan selalu nyala kayak gini. Beda kalau sahabat aktif ngelihat orang pakai smartwatch yang saat dia, kalau dia memang nggak ngerakin wrist dia untuk ngelihat, ya akan kelihatan mati. Kalau ini ya akan selalu seperti ini gitu. Jadi ya itu salah satu kelebihan ataupun ya mungkin kekurangan, ya itu tergantung sahabat aktif. Jadi coba sahabat aktif lebih suka yang always on display kayak gini, atau ya smartwatch juga oke lah gitu, nggak apa-apa. Hanya pada saat gue butuhin aja gue bisa lihat jamnya. Tulis juga di kolom komentar ya. Dari sisi estetik, selain display dan watch face yang bisa diganti, Fenix 6 ini juga bisa ditukar-tukar bandnya dan sangat mudah. Mereka menyebutnya quick fit. Gue tinggal buka seperti ini dan gue bisa ganti
dengan strap yang lain. Gue punya 2 strap yang sering gue pakai. Itu adalah strap warna kuning yang gue dapat waktu gue beli Fenix 5, dan strap aftermarket yang juga gue beli yang stainless steel, yang ya kalau dipakai jadi kayak jam tangan beneran. Gimana bilangnya juga bukan jam tangan bohongan, tapi jadi kayak jam tangan biasa, bukan jam tangan digital. Mungkin gue akan kasih lihat sebentar nih. Gue akan tunjukin cara gantinya. Ini adalah strap aftermarket third party, banyak asli. Tapi nih, sahabatnya bisa lihat kalau gue ganti, gue cukup buka, taruh, buka, taruh. Kemudian ini, oh iya, karena kalau ketukar nanti akan kelihatan aneh ya. Dan yang perlu bukan adalah klik seperti ini. Ini dia. Gimana menurut sahabat aktif? Gagah, ganteng banget nggak sih jadinya? Oh, ini yang paling gue suka dari jam Fenix 6. Dari Fenix 5 dulu juga sebetulnya. Kalau udah dipakein strap rantai, itu ya udah nggak kelihatan. Kalau ini adalah smartwatch gitu. Kalau ini adalah jam fitness, gue nggak akan kelihatan kayak instruktur fitness yang lagi kondangan. Yap, nice. Nah, setelah sahabat aktif lihat fiturnya, tentunya sekarang pertanyaannya adalah apakah jam ini masih worth it dipakai di 2021 di zaman pandemik ini? Dan jawaban gue adalah untuk price point 9 jutaan untuk barunya ini, ya menurut gue sih kalau sahabat aktif memang mengconsider budget, saat ini udah banyak ya sebetulnya ya opsi-opsi GPS watch lain yang ya fiturnya more or less sama dengan Fenix 6 ini, tapi dengan harga yang lebih murah tentunya. Dan fairly speaking, ya di saat sekarang ini apa sih yang sebenarnya sahabat aktif butuhkan dalam suatu jam sport, jam running yang bisa dipakai sepedaan juga pastinya di masa pandemi ini. Tapi kalau memang sahabat aktif tidak ada masalah dengan budget, ini benar-benar bang for the bucks. Bagi gua ini adalah jam terbaik yang ada di pasaran saat ini. Fiturnya lengkap, modelnya keren. Gue belum lagi cerita gimana matrix yang ada di aplikasi Garmin Connect. Jadi di situ juga nanti sahabat aktif bisa lihat beberapa data-data yang memang diukur pada saat sahabat aktif berolahraga dan akan dibuatkan historinya, trendingnya dan apapun. Jadi itu bahkan membuat gua memiliki jam Garmin ini lebih worth it gitu untuk long term usage. Jadi istilahnya kayak sekarang ini kalau gua mesti beralih ke brand lain, gua akan agak-agak sulit karena data gua ada di Garmin Connect semua, dan sampai hari ini sih gua belum tahu ya kalau bisa dipindahin ke aplikasi sebelah pakai apa. Mungkin sahabat aktif bisa bantu gua ya kalau ada untuk memindahkan data-data ke aplikasi sebelah apapun, please share juga di kolom komen ya. Jadi itu dia yang bisa gue bagikan mengenai jam Garmin Fenix 6 ini. Silakan tulis kolom komentar sahabat aktif apakah yang juga menggunakan Garmin Fenix 6 apakah sama atau memiliki impresi yang berbeda. Silakan bagikan di kolom komentar, dan mungkin kalau ada tipe-tipe lain yang bisa menjadi alternatif dari Garmin Fenix ini juga, leave a comment juga untuk referensi gue dan mungkin ya sahabat aktif lainnya yang juga membaca dan menonton video ini. Itu saja, jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten-konten yang ada di channel YouTube Bangke ini agar gue juga makin semangat dan buat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan peace.